Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Masih bersama dengan Ibu Lia Anggraini, kita mulai pelajaran IPA hari ini dengan penuh semangat. Materi hari ini tentang besaran dan satuan. Materi ini lanjutan dari materi sebelumnya tentang pengukuran. Ibu yakin setelah kalian melakukan percobaan sederhana kemarin, maka rasa ingin tahu kalian tentang pengukuran semakin tinggi. Hari ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Ibu harap kalian menyimak pelajarannya. Kalian siapkan buku catatan untuk mencatat materi-materi yang penting dan kerjakan latihan yang diberikan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Kalian bisa menjelaskan pengertian pengukuran, besaran pokok dan besaran turunan. 2. Kalian menyebutkan jenis-jenis alat ukur beserta manfaatnya. Yang ketiga, kalian bisa membaca skala pada alat ukur panjang, massa, waktu, dan volume. Pengertian pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Contoh, hasil mengukur panjang buku dengan mistar diketahui panjang buku adalah 20 cm. Dari pengukuran itu dapat disimpulkan bahwa panjang sebagai besaran, mistar sebagai alat ukur, dan sentimeter sebagai satuan. Artinya, dalam proses pengukuran ada besaran dan ada juga satuannya. Apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai satuan-satuan tertentu. Misalnya, kita mengukur panjang sebuah meja. Panjang disebut sebagai besaran karena ia dapat diukur. Jenis besaran. Ada 2 jenis besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri dan tidak diturunkan dari besaran lain. Misalnya panjang, massa, waktu. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalnya luas, volume, massa jenis zat, dan lain-lain. Ada 7 macam besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Untuk mengingat macam-macam besaran pokok ini, maka ibu beri kata kuncinya, yaitu jiwa SMP. Apa artinya? J dari kata jumlah zat, I dari kata intensitas cahaya, W dari kata waktu, A dari kata arus listrik, S dari kata suhu, M dari kata massa, dan P dari kata panjang. Ada beberapa macam besaran turunan yang diambil dari besaran pokoknya, yaitu luas, volume, kecepatan, percepatan, gaya, dan usaha. Pengertian satuan.
Satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Misalnya meter, kilometer, kilogram. Adapun jenis satuan ada dua macam, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang digunakan di seluruh dunia dan nilainya selalu sama. Misalnya meter, kilometer, kilogram. Sedangkan satuan tidak baku merupakan satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan ilmiah. Misalnya mengukur menggunakan jengkal, telapak kaki, dan lain sebagainya. Ada dua macam sistem satuan internasional atau SI yang digunakan, yaitu sistem MKS yang menggunakan meter, kilogram, dan sekon. Dan kedua, sistem CGS, yaitu sistem yang menggunakan satuan sentimeter, gram, dan sekon. Dari beberapa penjelasan yang sudah diberikan, Ibu yakin anak-anak Ibu semua sudah memahami tentang pengukuran, besaran pokok, besaran turunan, satuan, dan alat ukur. Oleh karena itu, Ibu ingin menguji kecerdasan kalian. Ibu ada soal, silakan kalian pahami. Salsabila mengukur meja dengan penggaris. Ternyata panjang mejanya adalah 2 meter dan lebarnya 1 meter. Jadi luas meja itu adalah 2 meter persegi. Dari hasil pengukuran tersebut, tentukan manakah yang termasuk besaran pokok, besaran turunan, satuan, dan alat ukur. Ibu yakin semua anak-anak Ibu sudah paham dan bisa menjawab pertanyaan tadi. Untuk menyamakan konsep, silakan kalian simak jawabannya. Dari pengukuran yang telah dilakukan Salsabila, dapat diketahui besaran pokoknya adalah panjang dan lebar. Besaran turunannya adalah luas. Satuannya adalah meter dan meter persegi, dan alat ukur yang digunakan adalah penggaris. Alat ukur yang kita bahas pertama yaitu alat ukur panjang. Ada beberapa alat ukur panjang, yaitu penggaris, yang kedua jaka sorong, yang ketiga mikrometer skrup. Yang pertama dibahas masalah penggaris atau mistar. Alat ukur ini sering kalian jumpai dan sering digunakan. Dan Ibu yakin semuanya bisa menggunakannya. Tapi sebagai catatan, dalam melihat skala mistar, kalian harus melihat secara tegak lurus untuk menghindari kesalahan pembacaan hasil pengukuran. Jika mistar yang digunakan tidak dalam skala 0, maka untuk mengukur panjang pensil, kalian lihat nilai skala akhir dikurangi nilai pada skala awal. Maka kalian akan mendapatkan nilai dari panjang benda tersebut. Alat ukur panjang selanjutnya adalah jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,1 mm. Biasanya
digunakan untuk mengukur diameter cincin dan diameter bagian dalam sebuah pipa. Bagaimana cara membaca jangka sorong? Perhatikan skala utama sebelum angka 0 pada skala nonius. Lalu jumlahkan dengan skala nonius yang terhimpit di skala utama. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar. Alat ukur panjang yang ketiga yaitu micrometer screw dengan tingkat ketelitian sebesar 0,01 mm. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter benda bundar dan plat yang sangat tipis. Skala terkecil atau skala nonius pada micrometer screw terdapat pada rahang geser, sedangkan skala utamanya terdapat pada rahang tetap. Bagaimana cara membaca skala pada micrometer screw? Caranya yaitu nilai pada skala tetap ditambah nilai pada skala nonius. Untuk lebih memahaminya, lihat gambar yang ada di slide. Alat ukur massa. Biasanya untuk mengukur massa kita menggunakan neraca atau timbangan. Bagaimana cara pengukurannya? Yaitu kalian menjumlahkan seluruh skala pengukuran, maka akan mendapatkan hasil dari benda yang akan diukur. Untuk mengukur waktu bisa menggunakan stopwatch dengan angka ketelitian 0,1 second. Perhatikan skala yang ada di stopwatch. Skala di tengah yang jarumnya lebih pendek menunjukkan skala menit, dan skala yang melingkar di pinggir dengan bentuk jarum yang lebih panjang sebagai skala detik. Misal, perhatikan stopwatch di gambar. Jarum yang pendek menunjukkan angka 2 lebih tapi belum ke angka 3. Artinya kita buat di sana adalah 2 menit sama dengan 120 detik. Dan perhatikan skala yang jarum panjang menunjukkan angka 12 detik. Jadi bisa kita simpulkan waktu yang ditunjukkan di sana yaitu 120 detik ditambah 12 detik, jadi jumlahnya 132 detik. Untuk mengukur volume bisa kita gunakan gelas ukur. Gelas ini adalah peralatan labor yang biasa digunakan untuk mengukur volume cairan. Bentuknya silinder dan setiap garis penanda pada gelas ukur mewakili jumlah cairan yang telah terukur. Jadi biasanya gelas ukur kita isi air, kita catat berapa skala yang terlihat dari batas air di atasnya. Misal di sana 90. Lalu kita masukkan benda yang ingin diukur, misalnya batu. Kita masukkan ke dalam gelas ukur tersebut, maka air itu akan naik ke atas menunjukkan skala tertentu. Misalnya di sana 140 mili. Maka bisa kita hitung volume dari batu yang telah kita masukkan, yaitu volume akhir dikurangi volume awal. 140 dikurangi 90 sama dengan 90 mili. Ada beberapa latihan soal yang Ibu berikan. Silakan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya di buku latihan
Dan jangan lupa materi yang sudah diberikan kalian catat di buku catatan. Nanti buku latihan dan catatan tersebut akan Ibu minta untuk dikumpul dan akan Ibu nilai. Pada pertemuan hari ini tidak Ibu buat kuis. Kalian cukup mengerjakan 5 buah latihan yang Ibu beri. Silakan dikerjakan. Jika sudah selesai nanti, boleh kalian foto hasilnya dan kirim ke WA Ibu secara pribadi. Demikian materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah menyimak dan sudah mengerjakan latihan yang Ibu berikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terus jaga kesehatan dan semangat dalam belajar. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.